Jadi kalau kita ingin selamat, maka yang pertama kata Rasulullah SAW, jaga lisan kita. Yang kedua adalah kata Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tak henti-hentinya lisan ini selalu mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai bentuk kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya di akhirat kelak dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman, seakidah. Malaikat bisa selamat karena pengetahuannya. Binatang bisa selamat karena kebodohannya. Dan di antara malaikat dan binatang ada namanya manusia masih berjuang untuk selamat. Ini yang dikatakan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi kita manusia masih berusaha untuk selamat di dunia ini. Masih mencari bagaimana resep untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Jadi suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang beriman yang selamat?" Jadi sudah beriman, tetapi masih ditanyakan apakah bisa selamat orang-orang yang beriman itu. Maka pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang selamat kata Rasulullah SAW, orang yang beriman yang selamat kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah amsik alaika lisanak. Orang yang beriman itu menjaga lisannya. Jangan sampai lisannya ini masih sering menggibah, memfitnah, menceritakan kesalahan-kesalahan orang lain, menceritakan aibnya orang lain, mengumbar aibnya orang lain. Karena terkadang seorang manusia, masih banyak di antara kita, kalau semut yang berada di seberang pulau, dia mampu melihatnya. Tapi gajah yang di depan matanya, dia tidak mampu melihatnya. Artinya apa? Kalau kesalahannya orang, sekecil apapun aibnya orang itu, dia mampu mengetahuinya. Tapi kesalahannya, aibnya yang begitu besar, dia tidak mampu melihatnya. Nah, inilah dia orang-orang yang tidak mungkin akan selamat. Karena selalu saja kekurangannya orang yang dia teliti. Sampai-sampai mengumbar kekurangannya orang ini. Menceritakan kepada orang lain. Akhirnya apa? Ibadah yang kita tiap hari lakukan, maka kita seakan-akan transfer pahalanya kepada orang yang selalu kita fitnah. Kita ceritakan aib-aibnya orang itu. Maka nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang bangkrut. Artinya kita tidak selamat. Jadi kalau kita ingin selamat, maka yang pertama kata Rasulullah SAW, jaga lisan kita. Yang kedua adalah kata Rasulullah SAW, memperluas rumahnya. Apa yang dimaksud dengan memperluas rumah? Apakah kita membeli tanah yang luas, terus membangun rumah yang mewah, yang besar? Apakah itu yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW atau perkataan Rasulullah SAW ini? Ternyata ulama berpendapat yang dimaksud atau yang artinya waliyasaqqa baituka, memperluas rumahnya, adalah bagaimana di dalam rumah itu ada keberkahan di dalam rumah itu, ada tarbiyah Islam di dalam rumah itu, ada sholat-sholat sunnah dibangun di dalam rumah itu, ada bacaan Al-Quran di dalam rumah itu, antara suami istri saling menghargai, antara anak dengan orang tua anak menghormati orang tuanya. Nah, inilah bagaimana di dalam rumah itu menghadirkan seperti surga. Ada kenikmatan di dalam rumah itu, ada keberkahan di dalam rumah itu,
Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi istri dan anak kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullukum ra'i wa kullukum ra'i mas'ulu ala ra'iyatihi." Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin yang dipimpinnya. Mungkin kita rajin beribadah, sholat tahajud, sholat di masjid, puasa Senin Kamis, baca Al-Quran, tetapi istri dan anak kita masih keluar dari syariat-syariat Islam. Masih tidak sholat istri kita, anak kita tidak sholat. Pergaulan anak kita tidak batasi. Bisa saja pergaulannya dengan pergaulan bebas. Sampai-sampai dia terjerumus dalam maksiat, terjerumus dalam dosa. Maka semua ini kita harus mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya agar rumah kita berkah? Maka ada tarbiyah Islam di dalam rumah kita. Ada bacaan Al-Quran di dalam rumah kita. Dan nasihat yang terakhir adalah, kata Rasulullah SAW, kalau ingin menjadi selamat, sukses dunia akhirat, maka orang yang beriman ini wa yabki ala khati'atik, selalu menangisi dosa-dosanya. Karena kita ini tidak luput dari dosa. Mata kita berdosa, lisan kita apalagi, pendengaran kita, kaki kita, tangan kita. Maka sering-seringlah bangun tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas selalu menangisi dosa-dosanya, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkan bahwa kita ini adalah pendosa, kita ini adalah pemaksiat. Maka dengan itu, maka menetes air mata kita, menetes air mata kita, dengan menetesnya air mata kita, maka kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu bahwa kita mengetahui bahwa kita ini adalah lemah, kita ini adalah tidak mampu beribadah tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah bangun tengah malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas memikirkan betapa banyak dosa masa lalu kita, betapa banyak maksiat yang kita lakukan masa lalu kita, dan semua itu kita tangisi dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara seiman, maka inilah 3 resep orang yang beriman jika ingin selamat. Yang pertama adalah jaga lisan kita, jaga lisan ini. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memperluas rumah kita dengan adanya keberkahan di dalam rumah kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita selalu menyadari bahwa kita ini adalah orang lemah yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, maka seringlah bangun tengah malam menangisi dosa-dosa kita. Inilah resep yang bisa membuat kita sukses di dunia dan akhirat. Hanya dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia, bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.